Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Marsanda, NIM C2383207012. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, menjelaskan mengenai Darul Ahdi wa Al-Syahadah. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Darul Ahdi wa Al-Syahadah. Darul Ahdi wa Al-Syahadah merupakan keputusan Muktamar ke-47 yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 22 Syawal tahun 1436 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 sampai 7 Agustus 2015 di Makassar. Oke, untuk selanjutnya yaitu secara terminologis, Darul Ahdi wa Al-Syahadah terdiri dari 3 konsep, yakni yang pertama yaitu negara Pancasila sebagai konsensus nasional atau Dar al-Ahdi. Yang kedua, tempat pembuktian atau kesaksian atau Dar al-Syahadah. Dan yang ketiga yaitu negara yang aman dan damai atau Dar as-Salam. Kemudian yang selanjutnya, secara etimologis, Darul Ahdi wa Al-Syahadah bermakna bahwa segenap umat Islam harus berkomitmen menjadikan negara Pancasila sebagai Dar al-Syahadah atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Uraian terminologis dari etimologis ini termaktub dalam dokumen berjudul Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Al-Syahadah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Darul Ahdi wa Al-Syahadah. Darul Ahdi wa Al-Syahadah adalah sumbangan pemikiran yang berupaya meneguhkan makna penting Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Darul Ahdi wa Al-Syahadah menjadi jejak penting bahwa Muhammadiyah tidak berhenti dalam praktik dan kerja nyata, namun juga merekonstruksi wawasan keagamaan yang penting sebagai titik pijak kehidupan berbangsa dan bernegara setiap muslim di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, Pancasila perspektif Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, Pancasila selaras dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pancasila mencerminkan perpaduan yang harmonis antara etika moral, kebangsaan, dan keislaman. Pancasila sama sekali tidak berseberangan dengan nilai dan ajaran Islam. Pancasila melalui 5 silanya, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan peradilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memuat cita-cita ideal yang diperjuangkan Islam untuk menciptakan baladatun thayyibatun warabun ghafur. Menurut Muhammadiyah, Pancasila secara substantif mengandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, humanisme religius, hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Kemudian yang selanjutnya yaitu Pancasila dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sejak awal mulai diresmikan pada Muktamar ke-36 tahun 1955 di Bandung. Muhammadiyah merencanakan upaya untuk menyusun konsep sosial ekonomi masyarakat sosialis berdasarkan Pancasila yang diintegrasikan dengan ajaran Islam. Dalam momen Muktamar ke-36 yang sama, juga muncul wacana untuk mendesain sistem pendidikan Pancasila yang diselaraskan dengan rumusan kepribadian Muhammadiyah. Bahkan dalam putusan untuk bidang dakwah muncul rumusan berikut: dunia baru yang aman dan damai, bersih dari eksploitasi, donation for nation, dan bebas memancarkan nur ilahi di muka bumi ini sesuai dengan filsafat. Muhammadiyah bukan saja menerima Pancasila, melainkan juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai luhurnya ke dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Pada Muktamar ke-37, Pancasila masuk dalam kurikulum kursus kemuhammadiyahan untuk para mubalik. Berikutnya pada Muktamar ke-40 tahun 1978,
Kita Muhammadiyah dalam bidang politik berpegang pada rumusan Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsionis, secara operasional, dan secara konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang berpancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya itu perspektif Islam berkemajuan terhadap Pancasila. Dalam dokumen negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wal Syahadah dirumuskan 10 butir tafsir Pancasila dalam pandangan Islam berkemajuan yang sejalan dengan kepribadian Muhammadiyah. Pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kedua, memperbanyak kawan dan meningkatkan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Ketiga, memiliki pandangan luas dengan memegang teguh ajaran Islam. Keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima yaitu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang sah. Keenam, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi teladan yang baik. Ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan perkembangan sesuai dengan ajaran Islam. Kedelapan, bekerja sama dengan golongan Islam manapun, juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya. Kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara. Kesepuluh, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. 10 butir tafsir Pancasila yang sejalan dengan kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan penting yang mengukuhkan dan mengikat para anggota persyarikatan untuk memajukan dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.